Ya, selamat pagi. Pada saat ini kami akan melaksanakan praktek coaching, di mana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Kurnian dari Witrianti SPD dari SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Saya akan berlaku sebagai observer. Monggo Bu Arga. Saya perkenalkan Sabta Argawati dari SMK Negeri 1 Surakarta. Di sini saya akan berperan sebagai coaching. Perkenalkan, saya Budi Sulistyo, GGP 48. Di sini saya berperan sebagai coach. Iya, baik. Ya, selamat menyaksikan dari praktek kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bunda Rini. Iya, bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Baik sekali hari ini. Saya dengar hari ini Pak Budi akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Ya, dengan siapa Pak nanti Pak coachingnya? Bu Sapa. Oh iya, baik. Untuk coaching pada saat ini, saya ingin menanyakan Pak Budi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Budi pada waktu proses coaching nanti? Nanti saya akan berusaha mengembangkan itu nanti kehadiran penuh, Iya, mendengarkan aktif iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik sekali Pak Budi. Jadi itu yang akan dikembangkan oleh Pak Budi nanti pada waktu coaching. Saya berharap nanti semuanya bisa tercapai ya Pak ya. Kemudian kira-kira indikator dari ketercapaian coaching pada waktu nanti Pak Budi laksanakan dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Budi nanti kira-kira apa Pak pada waktu coaching? Dan nanti saya berharap bisa melaksanakan kita dengan baik. Iya, baik. Oke, baik Pak Budi, kalau memang itu yang akan menjadi indikator dari ketercapaian pada waktu coaching dan yang akan dikembangkan pada saat coaching, saya berharap nanti semuanya bisa terlaksana ya Pak, seperti yang direncanakan. Iya. Begitu aja Pak, selamat melaksanakan coaching. Ya, dan saya akan menunggu pada saat nanti coaching ya Pak. Iya. Selamat siang Pak Budi. Gini Pak Budi, bolehkah saya meminta waktunya? Sepertinya saya pengen cerita tentang apa yang saya rasa akhir-akhir ini di kelas Pak. Saya berusaha apa yang dikeluarkan saya. Gini loh Pak Budi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka cenderung pasif, bahkan beberapa murid malah tidur ketika proses pembelajaran. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu kok hanya 50% tiap kelasnya gitu ya Pak. Jadi menurut Bu Sapa, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Bisa Bu Sapa sampaikan apa keinginan Bu Sapa dalam hal ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar di kelas gitu Pak. Menurut Bu Sapa, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama itu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua mungkin saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Saya cenderung lebih dominan ketika proses pembelajaran. Kemudian juga sumber belajar saya yang mungkin tidak variatif dan kekinian ya Pak. Begitu Bu Sapa, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid yang Ibu ajar bisa lebih antusias dalam pembelajaran itu? Menurut saya,
Murid-murid tampaknya menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Wah, saya berpendapat dengan itu. Kalau melihat ide pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu kan terdapat pada level 9 atau 10. Menurut Bu Sabta, kira-kira saat ini Bu Sabta di posisi level berapa? Kalau menurut saya, saat ini saya pada level 5. Karena beberapa siswa masih belum merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Sepertinya begitu. Lalu menurut pendapat Ibu, kira-kira mau meningkatkan posisi di level berapa? Kemudian, apa saja strategi atau langkah yang akan Ibu Sabta ambil agar mendekati level tersebut sehingga Ibu bisa membuat murid senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ingin meningkatkan posisi setidaknya ya tentunya di level 8 gitu, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid akan saya minta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian akan saya berikan beberapa ice breaking ataupun bentuk pembelajaran berupa games ataupun main peran supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan bagi murid. Untuk murid yang Ibu ajar, kemudian mereka memilih tidur. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi menurut Bu Sabta? Mungkin siswa bosan ya Pak ya, karena metode yang saya sampaikan tidak menarik, tidak menyenangkan, termasuk sumber belajar yang saya berikan tidak up to date dan kekinian cara penyampaiannya. Oh iya tuh, jika memang itu faktor penyebabnya, lantas menurut Ibu, kira-kira metode seperti apa yang harus dilakukan agar murid tidak tidur ketika Ibu mengajar di kelas? Apa ya Pak ya? Saya akan membuat sebuah metode pembelajaran lebih menarik dan interaktif, menggunakan teknik-teknik seperti diskusi kelompok, permainan, demonstrasi, atau kuis untuk menjaga murid tetap terlibat secara aktif mengikuti pembelajaran. Itu ide bagus sekali Bu. Semoga nanti Ibu bisa menerapkan di kelas. Terus mungkin masih ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan agar murid lebih aktif di kelas selain seperti yang Ibu utarakan tadi. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu atau punya ide terkait dengan hal ini? Apa ya Pak? Oh, gini Pak, murid akan saya ajak berpartisipasi aktif selama pembelajaran, menanyakan pertanyaan, minta pendapat, atau mengajak mereka untuk berbagi pengalaman terkait materi yang diajarkan. Terus selain itu saya akan memberikan umpan balik kepada siswa tentang kualitas, partisipasi, dan kinerja mereka agar dapat membantu meningkatkan motivasi mereka untuk tetap terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga anak-anak tidak akan tidur lagi ketika pembelajaran saya. Mungkin itu. Wah, bagus sekali itu Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Bahkan dari paparan Bu Sabta tadi, yang mengumpulkan tugas kira-kira sekitar 50% dari jumlah siswa di kelas itu. Benar Pak. Kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak dalam waktu singkat, kemudian membuat mereka merasa tertekan dan kurang antusiasme. Atau mungkin juga karena tugas yang terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga menyebabkan kurang antusiasme. Murid mungkin merasa frustasi kalau saya lihat ya, sehingga tugas merasa terlalu sulit atau merasa tugas tersebut tidak menantang jika terlalu mudah. Selain itu mungkin terlalu
berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu, apa saja bentuk tugas yang Ibu berikan kepada siswa sehingga siswa kurang semangat dalam mengerjakannya? Selama ini tugas yang saya berikan murid merangkum materi yang mereka baca sendiri, terus melalui teks naskah yang saya siapkan, kemudian mereka merangkumnya dengan menulis dengan pena di selembar kertas. Itu yang saya berikan selama ini, Pak. Makanya mungkin mereka jadi males dan beberapa malah tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira jenis tugas yang akan Ibu berikan pada siswa seperti apa ke depannya? Agar semua murid antusias dalam mengerjakannya. Saya akan berikan penugasan proyek yang memungkinkan murid untuk mengeksplorasi topik yang lebih mendalam dan kreatif. Mereka dapat membuat presentasi, poster, video, atau bahkan proyek praktis yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, menggunakan simulasi atau permainan peran yang mengajarkan konsep. Saya kira hal itu mungkin dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Begitu. Nah, itu ide sangat bagus Bu Sabta. Saya yakin anak-anak pasti akan lebih antusias dalam mengerjakan tugas tersebut. Oh iya Bu, berdasarkan catatan tadi yang saya tulis, Bu Sabta menyampaikan bahwa murid merasa sumber belajar yang digunakan tidak up-to-date atau kekinian. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas selama ini, Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Pak. Itu pun bukunya terbitan lama. Udah itu saja yang saya gunakan di kelas selama ini. Nah, menurut Bu Sabta, apakah sumber belajar lain selain buku teks yang ada di perpustakaan, yaitu sebuah sumber belajar dipergunakan dengan konsep kekinian seperti yang tadi Bu Sabta sampaikan? Saya pikir iya sih, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok, IG, aplikasi AI. Bagus Bu Sabta. Saya yakin sekali bila Bu Sabta bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu Sabta untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Akan saya berikan beberapa ice breaking, bentuk pembelajaran berupa games, ataupun main peran supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian mungkin yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Kemudian juga istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang bervariatif atau berdiferensiasi, sehingga murid tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Selain itu, untuk penugasan akan saya optimalkan berupa penugasan berbasis proyek, misalkan membuat presentasi gitu ya Pak ya, poster, video, atau drama, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif tentunya. Terakhir, ketiga, mungkin saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam, yang kekinian seperti video, YouTube, dan TikTok, IG, dan memanfaatkan aplikasi AI agar siswa lebih antusias mengikuti pelajaran saya. Begitu. Ya Bu Sabta, sangat menarik perbincangan kita hari ini terkait sumber belajar yang kekinian.
Kira-kira untuk mencapainya, apakah Bu Sabta memiliki kiat atau langkah yang tepat untuk memenuhi tuntutan tersebut? Jelas sih Pak, saya tertantang untuk upgrade diri terkait perkembangan teknologi sebagai upaya memperkaya ilmu pengetahuan saya di bidang teknologi sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai perkembangan zaman. Nah, betul sekali Bu Sabta. Menurut Bu Sabta, apakah ada seseorang yang bisa membantu Bu Sabta dalam hal ini? Ya, saya akan minta Pak Erwin untuk membantu saya terkait penguatan bidang IT karena beliau sudah ahli dalam hal ini, Pak. Bagus sekali rencana itu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Jika Bu Sabta telah menetapkan rencana yang cukup bagus tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana itu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, memberi beberapa permainan dalam pembelajaran, memberi tugas, juga harus memberikan kebebasan pada siswa untuk membuat dan menyelesaikan sesuai bakat dan minatnya. Termasuk gaya belajar seperti apa, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan tentunya. Dan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu sendiri pada murid-murid saya, dan tidak kalah pentingnya adalah saya harus mengupgrade kompetensi saya bidang teknologi, Pak. Wah, bagus sekali Bu Sabta. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Budi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Amin. Saya tunggu kabar perkembangan rencana aksi Bu Sabta. Siap Pak. Baik Pak, saya izin permisi melanjutkan aktivitas mengajar. Saya di kelas lagi ya Pak ya. Sama-sama Bu Sabta, silakan Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, selamat siang Pak Budi. Selamat siang kembali. Sudah selesai melaksanakan coaching ya Pak tadi ya dengan Bu Arka ya Pak ya. Iya, kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Pak Budi setelah Pak Budi melaksanakan coaching dengan Bu Arka tadi Pak? Perasaan saya senang Bu Dari Iya. karena bisa menjembatani Bu Sabta tadi Iya. dalam memecahkan suatu masalah. Iya. Dan Bu Sabta sendiri juga sudah menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Jadi Seperti itu. rasanya ikut merasakan kesenangan, Senang, iya. kebahagiaan dari Bu Sabta ya Pak ya, dengan Iya, tadi iya. Bu Sabta sudah menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ini Pak Budi, Iya. dari hasil coaching yang tadi Pak Budi sudah laksanakan, Iya. kira-kira apa saja yang ingin dikembangkan dari Pak Budi sebagai indikator keterlaksanaan dari coaching tadi Pak? Iya Bu. Untuk coaching sendiri kan harus melalui alur TIKTA. Iya. Tentunya ada beberapa alur. Iya. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Iya. Dalam hal ini saya ingin lebih mengembangkan yang identifikasi. Identifikasi ya Iya. Pak yang ingin dikembangkan Betul. supaya bisa lebih memahami Iya. itu ya permasalahan dari coach kita ya Pak ya. Iya. Iya, baik sekali Pak Budi, luar biasa sekali. Ya, karena tadi Pak Budi sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, kira-kira selain identifikasi, apalagi yang akan dikembangkan oleh Pak Budi untuk coaching selanjutnya? Selain identifikasi, mungkin ada hal yang lain Pak yang ingin dikembangkan? Mungkin lebih tadi itu Bu, mendengarkan dengan bersadaran. Oh iya. Karena kadang kita beberapa saat itu mikirnya kemana-mana. Iya. Jadi harus benar-benar fokus konsentrasi dalam
kita melaksanakan coaching tersebut. Iya, baik sekali. Ya, jadi dari tadi Pak Budi melaksanakan coaching, catatan yang bisa saya catat pada waktu coaching berlangsung, Pak, ya. Jadi Pak Budi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Sabta sendiri sebagai coach juga sudah menemukan solusinya ya Pak ya, dengan dibantu Bapak tadi pada waktu Bu Sabta menyampaikan permasalahannya, sehingga Bu Sabta tahu langkah-langkah apa yang akan diambil. Nah, untuk itu Pak, kira-kira nih Pak, setelah Bu Sabta ini coaching tadi, apakah ada rencana yang ke depan Pak? Mungkin ada yang akan coaching dengan Bapak mungkin ke depan? Ada teman saya tuh. Oh, ada ya Pak ya? Ada memesan. Oh, mungkin nanti iya. besok atau lusa, Iya. pas saya logam mungkin nanti ada coaching berikutnya. Oh iya, saya tunggu ya Pak. Nanti Iya, kita akan sama-sama melihat. Jadi dari apa yang tadi ingin Pak Budi sampaikan, bahwa Pak Budi ingin sekali mengembangkan kompetensi dalam identifikasi. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan Pak di coaching berikutnya. Saya tunggu kabarnya ya Pak Budi. Iya, Iya. terima kasih. Iya, sama-sama Pak Budi.